Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar lagi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang tekanan zat. Pada bab ini nantinya materinya secara garis besar untuk tekanan zat akan dibagi menjadi 3. Yang pertama tekanan zat padat, yang kedua tekanan zat cair. Di situ nanti kita akan membahas ada tekanan hidrostatis, ada bejana berhubungan, ada hukum Pascal, kemudian ada hukum Archimedes. Selanjutnya yang ketiga kita juga akan belajar tekanan zat untuk zat gas. Nah, mari kita mulai untuk yang pertama, tekanan zat padat. Setelah pembelajaran ini nanti kalian diharapkan bisa memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan zat padat, kemudian juga memahami contoh-contoh tekanan zat padat dalam kehidupan. Jadi nanti kita bisa tahu penerapannya di kehidupan kita. Yang selanjutnya dapat menentukan tekanan pada zat padat. Jadi dapat menentukan, dapat menghitung dan seterusnya. Sebelum itu bayangkan jika pada musim hujan kemudian ada jalan yang berlumpur, maka kalau kalian harus melewati jalan ini, kalian akan memilih alas kaki yang mana? Apakah yang A yaitu sepatu boot, atau yang B yaitu sepatu dengan hak tinggi? Nah, pasti rata-rata semua akan menjawab akan lebih mudah dan nyaman dengan sepatu boot. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, untuk bisa menjawab itu, mari kita belajar tentang tekanan zat padat. Nah, jadi tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada suatu bidang tiap satuan luas. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian berdiri di atas rumput atau tanaman yang kecil gitu misalkan. Nah, saat kalian berdiri di atas rumput, maka ketika kalian sudah kalian angkat kaki kalian, nanti akan terlihat rumput itu tertekan atau rumput itu jadi bengkok atau jadi rusak. Nah, kenapa seperti itu? Karena saat kalian berdiri di atas rumput, kalian memberikan gaya kepada rumput. Nah, rumput yang rusak itu hanya pada area kaki kalian. Jadi di sini kalian memberikan gaya di mana luasnya itu sebesar telapak kaki atau telapak alas kaki kalian. Sehingga kita bisa lihat bahwa rumput yang rusak itu hanya seluas dari sebesar telapak kaki kalian itu. Nah, atau bisa juga misalkan kalian meletakkan box di atas lantai, maka tekanan yang diberikan oleh box atau kotak ini kepada lantai yaitu sebesar gaya yang diberikan oleh kotak, bisa gaya berat atau gaya dorong. Nah, sebesar luas apa? Luas bidang yang bersentuhan dengan lantai, hanya yang bagian bawah ini. Nah, selanjutnya berarti faktor apa saja yang mempengaruhi tekanan? Nah, tadi tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Berarti faktor pertama yang mempengaruhi adalah gaya. Nah,
Contohnya apa kalau dalam kehidupan sehari-hari? Kalian menekan pasta gigi. Kalau kalian memberikan gaya yang kecil, maka tekanan yang dihasilkan juga kecil. Pasta gigi yang keluar juga sedikit. Tapi kalau kalian memberikan gaya yang besar, misalkan pasta giginya tiba-tiba diremas gitu dengan kuat. Kalau gayanya besar, maka tekanan yang diterima oleh pasta gigi itu juga besar. Maka pasta gigi yang keluar jumlahnya juga banyak. Nah, ini contoh yang kedua. Misalkan bayangkan kamu lagi berbaring terus diinjak oleh gajah. Maka rasanya bisa dibayangkan sangat sakit. Nah, sakit itu bisa menunjukkan bahwa tekanan yang diberikan oleh kaki gajah itu sangat besar. Kenapa? Gaya yang diberikan itu besar. Di sini bisa kita lihat bahwa gaya itu kan ada banyak ya anak-anak. Ada gaya dorong, ada gaya tarik, ada gaya berat. Nah, karena badan gajah ini besar, maka kita bisa bayangkan gaya berat yang diberikan gajah kepada gaya berat yang diberikan itu sangat besar, sehingga tekanan yang dihasilkan itu juga besar, sehingga badan kita kalau diinjak gajah bisa kita bayangkan sangat sakit. Nah, atau bayangkan misalkan kita diinjak oleh kucing, maka rasanya tidak akan sakit. Kenapa? Karena kucing badannya kecil. Berarti gaya berat yang diberikan oleh kucing itu juga kecil. Nah, sambil mengingat yang materi kemarin, gaya berat itu adalah W sama dengan massa dikali gravitasi. Jadi kalau massanya besar, maka gaya beratnya juga besar. Dari dua contoh ini, maka kita tahu bahwa tekanan sebanding dengan gaya. Atau bisa kita jelaskan bahwa jika gayanya semakin besar, maka tekanannya juga semakin besar. Atau juga sebaliknya, jika tekanannya kecil, jika gayanya kecil, maka tekanan yang dihasilkan juga kecil. Jadi ini faktor yang pertama, gaya. Nah, faktor yang kedua adalah luas bidang sentuh. Nah, kita ini Bapak kasih contoh, yaitu orang yang sedang memaku dinding. Kalau kita disuruh memilih apakah kita akan menggunakan paku yang berujung tajam atau yang ujungnya tumpul, maka kita akan memilih paku yang ujungnya tajam. Kenapa? Karena secara logika kita bayangkan, paku yang ujungnya tajam akan lebih mudah untuk dipaku, untuk masuk, untuk menekan ke dalam dinding. Nah, sehingga dari sini kita tahu jika paku memiliki ujung yang runcing, ujung yang luas bidangnya itu kecil, maka dia akan memberikan tekanan yang lebih besar ke dinding daripada paku yang ujungnya tumpul. Ini contoh yang kedua. Kenapa seorang koki, seorang chef atau ibu kalian yang memasak di dapur sering mengasah pisaunya lebih tajam? Nah, mengasah pisau ini berfungsi untuk apa? Mengecilkan luas bagian pisau yang digunakan untuk memotong sesuatu. Karena kalau lebih tipis akan lebih tajam. Tekanan yang diberikan juga berarti lebih besar. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tekanan itu ternyata berbanding terbalik dengan luas bidang sentuhnya. Jadi kalau luas bidang sentuhnya itu kecil, maka tekanan yang dihasilkan besar. Contohnya paku tadi, paku yang tajam tadi. Atau juga pisau yang diasah supaya semakin tipis bagian bawahnya, jadi semakin tajam. Dan juga berlaku kebalikannya,
Jika luasnya itu semakin besar, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Kalian bisa bayangkan memotong memotong buah misalkan dengan pisau yang tajam yang bagian bawahnya tipis dengan pisau yang tumpul yang bagian bawahnya itu tidak tipis, maka lebih mudah menggunakan pisau yang tajam yang bagian bawahnya atau luas bidang sentuhnya itu lebih tipis. Tekanan yang dihasilkan jadi lebih besar. Dari dua hal ini kita bisa menentukan persamaan tekanan zat padat, sehingga disimpulkan bahwa P, pressure, tekanan, itu sama dengan F, force, gaya, dibagi dengan A, area atau luas permukaan bidang sentuh, di mana A-nya kita letakkan di bawah atau di bawah karena tadi kita sudah tahu luas permukaan itu berbanding terbalik dengan tekanan. Jadi kalau A-nya ini kecil, jika A-nya kecil maka tekanannya besar. Kalau A-nya besar, kalau pembaginya besar, maka nanti hasil dari tekanannya akan kecil. Nah, satuan dari tekanan ini adalah Pascal atau Newton per meter kuadrat. Dari mana? Gaya satuannya Newton dan area atau luas satuannya meter persegi atau meter kuadrat, sehingga satuan tekanan adalah Newton per meter kuadrat atau juga bisa disebut Pascal. Kemudian F satuannya Newton dan luas permukaannya satuannya adalah meter. Nah, F ini juga bisa diganti, gaya ini juga bisa diganti menjadi W atau gaya berat. W sendiri adalah massa dikali gravitasi. Nah, seperti itu. Jadi sederhana ya rumusnya. P sama dengan F dibagi A. Tapi jangan lupa satuannya. Nah, ini biasanya di soal satuannya ini belum sesuai, jadi harus diubah dulu. Misalkan luas permukaannya masih dalam sentimeter, maka jadikan dulu ke meter, baru dihitung. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Hitung tekanan yang dialami oleh suatu benda apabila dikenakan gaya 250 Newton pada bidang seluas 20 meter persegi atau 20 meter kuadrat. Nah, anak-anak jangan lupa untuk menjawab soal seperti ini, kalian lebih mudahnya akan menggunakan diketahui, ditanya, dan dijawab. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Ada gaya sebesar 250 Newton, maka F-nya sebesar 250 Newton. Kemudian ada bidang seluas, luas, berarti A-nya 20 meter persegi. Nah, ini satuannya udah pas. Yang ditanyakan apa? Tekanan. Tekanan apa? Pressure. Pressure berarti simbolnya P. Nah, dijawab. Oh, ini belum ada tulisannya dijawab ya. Harusnya dijawab, maka kita tulis dulu rumusnya. P sama dengan F dibagi A. Kita masukkan angkanya karena satuannya sudah sesuai. 250 dibagi 20. Sama-sama ada nolnya, kita coret, berarti 25 dibagi 2 sama dengan 12,5 Newton per meter persegi atau juga 12,5 Pascal atau disingkat PA. Nah, jadi kembali ke awal tadi, kenapa kalau kita di jalan yang berlumpur kita lebih nyaman memakai sepatu boot? Karena kalau kita memakai sepatu hak tinggi, kalian lihat di sini hak tinggi ini luas permukaannya kecil, maka tekanannya akan besar. Bayangkan kamu jalan di jalan yang berlumpur dan sepatumu memberikan tekanan yang besar pada lumpur, maka kamu akan sulit untuk melangkah. Mengangkat kaki itu menjadi berat. Kenapa? Karena tekanan yang diberikan sepatu hak tinggi pada jalan yang pada lumpur itu besar.
Nah, karena besar, jadi menekannya menjadi dalam dan membuat kita susah berjalan. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar tentang tekanan oleh zat cair. Nah, kita awal ini akan belajar tentang yang namanya tekanan hidrostatis. Jadi hidro itu air, statis itu diam. Sehingga tekanan ini tekanan hidrostatis ini diartikan sebagai tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam pada kedalaman tertentu. Nah, misalkan seorang penyelam. Kenapa seorang penyelam itu dilengkapi dengan alat yang sangat lengkap, ada penunjuk kedalaman, tekanan udara dan lain-lain. Kenapa? Karena kalau sampai seorang penyelam itu terlalu jauh menyelam ke dalam, maka tekanan yang dia terima dari air di sekelilingnya itu menjadi lebih besar. Nah, kalau tekanan yang diberikan itu lebih besar, ini bisa berbahaya bagi manusia. Mungkin telinganya bisa sakit, mungkin paru-parunya bisa sesak, seperti itu. Kenapa kita bisa tahu kalau semakin dalam itu tekanannya semakin besar? Nah, ini kalian bisa melakukan percobaan sederhana atau melihat video di YouTube. Bayangkan ada gelas botol minuman gitu ya. Kalian beri lubang 3 lubang. Yang satu agak ke bawah, yang kedua tengah-tengah, yang ketiga agak di atas. Kalau botol itu kalian isi air, maka kalian akan melihat bahwa pancuran yang paling jauh adalah yang paling bawah. Terus apa hubungannya, Pak, kalau pancuran yang paling bawah ini paling jauh? Sehingga kita bisa tahu kalau bisa memancur lebih jauh, maka air yang menekan ini lebih besar, ya kan? Ditekan dengan lebih besar sehingga airnya bisa keluar lebih jauh. Bayangkan dengan yang atas. Yang atas ini tidak terlalu jauh. Kita bisa asumsikan berarti tekanannya itu lebih kecil. Jadi kuncinya dari tekanan zat cair adalah tekanan zat cair akan semakin besar kalau semakin dalam. Nah, kedalaman itu diukur dari permukaan airnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang pertama ada massa jenis zat cair. Nah, apa itu massa jenis? Nah, kalian udah belajar tentang massa jenis. Jadi massa jenis itu adalah ukuran yang dimiliki oleh suatu benda dan ini nilainya tetap, tidak berubah. Nah, ini Bapak kasih beberapa tabel massa jenis. Ada air, darah, air laut, air raksa, alkohol, dan bensin. Nah, semakin besar massa jenis, maka tekanan zat cair yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, massa jenis juga bisa dihitung dengan rumus ini. Massa jenis ini yang hurufnya seperti P tapi bukan P, ini nyebutnya rho. Nah, jadi massa jenis simbolnya rho. Rho sama dengan massa dibagi volume. Nah, massa dibagi volume dan ini nilainya tetap. Nah, kalau di soal ini biasanya diketahui. Bisa langsung diketahui massa jenisnya atau juga diketahui massa atau volumenya. Kita bisa mencari dengan persamaan ini. Yang kedua adalah percepatan gravitasi. Nah, karena pengaruh gravitasi, maka benda itu akan tetap berada di bawah atau memiliki gaya berat. Jadi karena ada percepatan gravitasi, nah, cairan itu memiliki berat jenis zat cair. Nah, itu yang nanti akan menekan sehingga semakin dalam tekanan yang dihasilkan semakin besar. Kemudian kedalaman. Nah, ini ya anak-anak harus teliti. Kedalaman itu diukur dari permukaan air menuju ke benda atau ke misalkan di sini ikan.
kalau kita ditanya berapakah kedalaman yang kedalaman ikan yang ada di gambar ini, maka kita bisa jawab bahwa kedalaman itu adalah diukur dari permukaan air ke ikan. Maka kita bisa hitung 140 ini adalah tinggi permukaan air dikurangi posisi ikannya 60. Nah, jadi 140 dikurangi 60 berarti 80 cm. Nah, berarti kedalaman ikan ini adalah sebesar 80 cm. Ingat ya anak-anak, jangan langsung dimasukkan yang 60. Ya, jadi kedalaman itu adalah dari permukaan menuju benda atau ikan ini. Sehingga 140 dikurangi 60 yaitu kedalamannya sebesar 80 cm. Nah, dari faktor ini kita bisa rumuskan bahwa untuk menentukan tekanan hidrostatis atau bisa simbolnya pH ya, pressure hidrostatis. Nah, ini sama dengan massa jenis dikali gravitasi dikali kedalaman. Nah, massa jenisnya jangan lupa, massa jenis zat cair, bukan massa jenis benda atau massa jenis ikan, bukan, tapi massa jenis zat cair. Nah, ini satuannya jangan lupa satuannya dalam meter, dalam skon, dalam meter. Jadi misalkan kedalaman nya masih dalam sentimeter, harus diubah ke meter. Jadi tekanan hidrostatis sama dengan rho kali gravitasi dikalikan H. Nah, ini ada tekanan hidrostatis total. Jadi total itu tinggal ditambah tekanan atmosfer. Jadi kalau ada sebuah titik di sini, nah dia ditekan oleh lapisan-lapisan air di atasnya. Nah, lapisan air yang paling atas ditekan oleh udara atau oleh atmosfer. Sehingga rumusnya tinggal ditambah P0 ditambah rho dikalikan G dikalikan H. Nah, ini penerapan tekanan hidrostatis. Salah satu contohnya adalah bendungan. Bendungan ini digunakan untuk menahan air atau untuk mengumpulkan air. Nah, kenapa bendungan ini dibuat miring, anak-anak? Kenapa miring? Kenapa nggak lurus? Nah, tadi bahwa kalau semakin dalam, maka tekanannya semakin besar. Kalau dibuat lurus, khawatirnya nanti bagian tembok yang bagian bawah itu tidak kuat menahan tekanan air yang di bawah, karena tekanan yang di bawah ini semakin besar. Nah, itulah kenapa bendungan itu dibuat miring. Supaya miring ini maksudnya apa? Supaya dinding bagian bawahnya lebih tebal, lebih kuat menahan tekanan air atau tekanan zat cair yang di bawah yang lebih besar. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya. Tekanan hidrostatis yang diterima benda yang berada di dalam air sedalam 350 cm jika diketahui massa jenis air adalah 1000 dan besar gravitasi adalah 10 harusnya 10 meter per sekon kuadrat ya. Ganti dulu meter per sekon kuadrat ya, meter sekon kuadrat. Sebentar, kita ganti dulu. Nah, ini kita ganti. Oke, sudah. Nah, jangan lupa ditulis, diketahui, ditanyakan, dijawab. Nah, diketahui bahwa kedalaman tadi berapa? 350 cm. Tapi jangan lupa harus diubah dulu dalam meter. Sehingga senti ke meter itu kan naik 2 tangga ya. Meter, desimeter, sentimeter. Karena naik 2 tangga dibagi 100. 350 dibagi 100. Coret 01 berarti tinggal 35 dibagi 10 berarti 3,5 meter.
Massa jenisnya 1000, kemudian gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan tekanan hidrostatis yang diterima berapa? Berarti tekanan hidrostatisnya kita hitung sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. 1000 dikali 10 dikali 3,5. Nah, hasilnya berapa? 3,5 dikali 10, komanya hilang. 35 dikali 1000 berarti 35.000. Nah, berarti kita dapat hasilnya sebesar 35.000 Pascal.